Dari arsitektur, ini adalah arsitektur yang akan kita gunakan. Dan secara flow-nya yang tadi saya cerita, yang pertama adalah sebelum kita melakukan building image, kita akan melakukan linter test untuk memastikan bahwa kode itu berjalan, karena pilihannya ada, saya pakai Python, jadi dia interpreted gitu ya, sebelum dijalanin nggak akan tahu nih dia ada error atau enggak. Makanya saya perlu memastikan dengan linter test bahwa memang secara kode itu aman. Lalu ada image buildingnya, setelah image-nya ada, saya akan nge-push ke repository yang ada di GitLab. Bukan code repository ya, tapi image registry, karena saya pakai Docker di sini, dan image dan Docker image-nya itu yang akan saya push nanti ketika ada perubahan. Lalu deployment, lalu load testing. Jadi ini adalah 4 flow yang akan saya cover. Sekarang kita akan coba langsung akses si Jenkins yang udah saya siapin. Nah, saya udah siapin 2 server di sini. Ada jagonjenkins.aria.id. Ini adalah server Jenkins. Saya pakai kayaknya ini yang 4 GB VM dari Jagon Hosting. Dan yang kedua adalah si landing page. Saya udah set up jagon-app.aria.id. Ini juga dari Jagon Hosting. Jadi 2 server ini adalah server yang memang saya request ke Jagon Hosting untuk di-prepare sehingga saya bisa langsung mendemokan dengan environment yang ada di Jagon Hosting. Jadi kita bisa pakai VM yang ada di Jagon Hosting untuk mendeploy Jenkins maupun si kontainer ini. Oke, kita mulai tadi dengan yang tadi ada integrasi dengan GitLab ya. Nah, ini adalah repository yang udah saya siapkan. Jadi kalau misalkan dilihat di sini saya punya beberapa file, ada file app.py, ini adalah yang utama, yaitu kode dari Python app-nya, yang itu saya pakai Flash, dan dia idenya sesederhana bahwa dia akan memberikan landing page seperti ini. Halo Jagoan, selamat datang di Tech Corner tentang otomasi dengan Jenkins bersama Aria.id. Nah, dia dapat ini dari mana? Dia dapat ini, kalau misalkan kita lihat di kodenya adalah dia akan ngebaca dari folder template dengan file index.html. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya si Python code ini akan running di port 5000. Tapi nanti balik lagi, karena saya pakai container, port ini bukan port 5000 tapi akan pakai port yang lain. Nah, file index.html itu sendiri ada di sini di templates. Kita cek dulu sebentar. Dan kita bisa lihat apa yang tertulis di sini, yaitu adalah apa yang akan ditampilkan di sini. Jadi sama nanti. Oke. Lalu ada juga si Docker file, karena saya mau pakai kontainer, maka sebelum saya bisa ngedeploy, saya harus membuild sebuah image dulu. Nah, image yang harus saya build tadi itu saya define di Docker file. Saya pakai image base-nya adalah Python Slim. Lalu saya copy si app.py tadi ke folder ini, lalu saya jalankan si Python-nya. Karena saya udah nge-install requirement, yaitu dalam hal ini adalah si Flash library. Nah, atau Flash framework-nya. Nah, ini adalah requirement ini adalah kode-kode dasar yang kita perlukan untuk menjalankan kode ini atau repository ini di lokal. Jadi idenya adalah apa yang bisa kita jalankan di lokal, kita coba untuk replicate itu, kita coba otomasi itu dengan Jenkins, sehingga bukan hanya kita yang bisa menjalankan, tapi anggota tim lain itu juga bisa menjalankan itu semua. Nah, sebagai contoh, tadi saya cerita gimana sih kalau misalkan mau integrasi dengan dengan pihak lain atau dengan service yang lain gitu. Nah, di Jenkins kita bisa punya yang namanya kredensial yang tadi ya, untuk memanage kredensial atau username password yang ingin kita gunakan. Oh ya, ini saya mau konfirmasi bahwa saya sekarang udah share browser, udah kelihatan kan ya di teman-teman? Sebelum saya terlalu jauh. Sudah, Mas Arya, sudah kelihatan. Oke, sip. Nah, di sini di Manage Jenkins itu ada banyak menu yang bisa kita gunakan. Ada plugin sini kalau misalkan kita mau menginstal plugin tertentu gitu ya. Nah, atau kredensial, bahwa di mana kita bisa menaruh username dan password sehingga nanti kita bisa menggunakan username atau password itu untuk mengautentikasi diri kita dengan service yang lain gitu. Contohnya di sini ya, saya punya username dan password untuk GitLab repository. Saya pakai nama Jagoan GitLab Credential. Nah, saya dapatnya dari mana? Kalau misalkan di GitLab, karena saya pakai GitLab, saya bisa bikin yang namanya deploy keys. Deploy token. Nah, di deploy token ini saya bisa bilang, saya mau dong bikin token username dan password yang saya bisa nge-read registry atau saya bisa write registry. Atau saya maunya yang bisa read registry atau write registry, bukan repository ya. Jadi saya punya dua hanya untuk ingin menunjukkan bahwa nih saya udah punya dua yang
GitLab token 315 dan 850, dan dua-duanya itu saya konfigurasikan di Jenkins di sini. Jadi yang 315 dan 380. Kalau kita ingin bikin yang baru, kita tinggal tambahkan aja dengan, katakanlah kita mau yang di global, tidak terbatas domain, kita tinggal add credential. Nah, kredensialnya mau apa? Apakah username dengan password? Apakah mau secret file? Secret file itu berarti filenya yang emang kita taruh di kredensial, atau secret text bahwa kita punya token yang siap kita pakai. Nah, itu kita tinggal taruh di sini dengan ID apa yang unik gitu ya. Terus kita taruh deskripsi dan seterusnya. Nah, setelah kredensial itu selesai, baru nanti kita bisa gunakan untuk untuk mengautentikasi diri kita. Contohnya, di sini saya punya repository ini ya. Jadi kalau misalkan saya balik ke sini, wait. By default, kalau kita mau mengclone si GitLab repository, kita akan dapat unauthenticated atau not authorized. Karena emang kita nggak punya aksesnya. Nah, saya mau new item, saya mau bikin coba new freestyle project, demo freestyle. Oke, katakanlah tipenya adalah freestyle project. Lalu di sini ketika saya mau menjalankan sesuatu, katakanlah di sini source code manajemennya awalnya none. None itu artinya dia hanya berjalan dengan apa yang kita taruh di build step ini untuk mengeksekusi si shell command-nya. Jadi by default, karena ini jalannya saya pakainya di di Linux, saya pakai Rocky Linux 9 ya. Yang bisa disupport oleh dia adalah bash. Jadi kayak semua command yang ada di Linux. Jadi kalau misalkan saya ls-la, dia akan muncul. Kemudian kalau misalkan saya pyd, dia akan muncul. Kalau misalkan saya curl ifconfig.me, katakanlah, dia akan muncul juga gitu. Seperti ini. Nanti kita akan coba untuk save dan kita akan coba jalankan gitu. Tapi sebelumnya, nah di sini ada pilihan untuk source code management. Nah, apakah kita mau mengintegrasikan si otomasi ini dengan si source code management, entah itu GitLab atau GitHub. Kalau misalkan kita mau mengintegrasikan, contohnya di sini ya. Kalau misalkan saya cuma taruh repository URL-nya di sini, dia akan ngasih error message bahwa akses saya denied karena memang saya nggak ngasih username dan password. Tapi karena tadi saya udah punya kredensial yang udah saya taruh gitu ya. Contohnya ini, jagoan GitLab kredensial gitu. Maka yang saya bisa lakukan adalah saya hanya perlu untuk memilih kredensial tadi yang ini, dan kita tunggu beberapa saat dan errornya hilang karena sekarang ketika dia mau melakukan kontak dengan GitLab, dia akan menggunakan kredensial ini dan masalah tentang unauthorized tadi udah beres. Nah, sekarang kita tinggal perlu untuk mengatur dari repository yang mau kita integrasikan, kita mau ngeceknya dari branch apa sih? Karena by default sekarang GitLab pakainya branch main, maka kita ganti di sini branch-nya adalah main. Kalau ternyata ada branch lain, katakanlah develop, ya tinggal tulis aja develop dan seterusnya. Oke, dan ini adalah contohnya. Dan sekarang kalau misalkan kita tulis ls-la, nanti akan ada bedanya. Kalau misalkan kita di sini pilih none dulu ya, kita di sini save. Kemudian kita build now artinya kita jalankan seperti ini. Dia langsung sukses ya karena cepet ya, nggak ada yang di pull dari repository. Dan kita cek di console output, kita bisa lihat bahwa ketika kita ls-la dari sini itu nggak ada apa-apa karena memang dia nggak ada integrasi dengan apapun. Dan kalau misalkan kita pyd untuk ngecek si current directory-nya, di sini kita bisa lihat bahwa si current directory-nya adalah di sini dir lib jenkins workspace demo freestyle. Jadi by default Jenkins akan naruh semua project-nya itu di bawah directory workspace. Lalu ketika tadi ya saya pilih curl ifconfig.me, ternyata ada curl juga dan kita bisa execute command curl dan kita bisa dapat response dari ifconfig.me. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan kita menjalankan sebuah freestyle project tanpa integrasi dengan SCM. Dalam hal ini adalah GitLab. Nah, sekarang kalau misalkan saya ubah sedikit konfigurasinya, configure gitu. Dan saya ganti di sini dengan git, lalu deploy token, lalu saya taruh repository-nya, lalu saya pilih branch-nya adalah main, dan saya save lagi. Lalu saya build now. Prosesnya akan lebih lama sedikit. Sekarang
dia ada loadingnya sedikit, ada in progressnya sedikit, nggak yang langsung selesai. Karena apa? Karena dia perlu melakukan pooling dari GitLab. Ya, tapi walaupun pooling masih cepat juga. Dan ketika kita cek di console output, sekarang ketika kita ls-la, dia nggak lagi kosong, tapi dia ada file. Ada app.py, ada Docker Compose, ada Docker file, Jenkins file, locus, requirement, templates. Dan itu seperti apa? Itu adalah seperti struktur folder dari repository yang kita punya dari semua. Jadi kita udah mengintegrasikan antara Jenkins dengan CI dalam version control dalam hal ini adalah GitLab. Oke. Dan ketika ini kita cek, di sini saya udah udah bisa menjalankan curl lagi. Dan ini sama juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya udah punya freestyle project nih, saya udah udah mengintegrasikan. Nah, gimana caranya saya ngecek yang tadi untuk ngecek apakah kode Python saya itu benar atau enggak? Nah, saya langsung akan jump ke project yang memang udah saya siapkan. Nah, di sini saya udah punya 4 freestyle project. Yang pertama adalah linter check, kemudian ada image building, ada app deploy, dan ada load testing. Jadi alurnya adalah kalau misalkan job linter testing ini sukses, maka dia akan men-trigger si freestyle image building. Saya akan membuild image. Dan ketika dia sukses, akan melakukan deploy. Ketika deploy sukses, saya akan melakukan load testing. Jadi saya akan ngecek sebenarnya aplikasi saya atau landing page saya ini bisa diakses berapa ratus user dalam satu waktu. Oke? Nah, kita masuk ke yang linter test. Karena tadi idenya adalah saya mau memastikan bahwa ketika kode saya itu udah siap, saya mau memastikan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali, nggak ada syntax error di sana. Karena kalau di Python ada syntax error akan masalah buat kitanya nanti. Saya akan tunjukkan bagaimana saya mengkonfigur job ini. Di sini udah kita udah jelaskan yang tadi ya, bahwa untuk integrasi dengan repository yang tadi saya pakai token ini, lalu branch-nya main, lalu untuk build step-nya, karena saya pakai Python, ya tentu saya bakal bikin virtual environment dulu supaya saya bisa install si requirement dengan lebih leluasa. Saya akan install yang namanya Pylin. Pylin itu adalah sebuah library yang ada di Python yang bisa kita gunakan untuk yang namanya melakukan linter test, mengecek sintakstual dari kode kita apakah ada kode yang bermasalah atau enggak. Entah itu kurang titik koma, entah itu kurang kurang spasi, entah kurang tanda kurung atau apapun itu. Oke? Lalu saya akan install requirement yang diperlukan, lalu saya akan eksekusi si linter testnya. Oke, saya eksekusi linter testnya di sini, dan saya akan lihat hasilnya, apakah dia sukses atau enggak. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk jalankan pipeline yang ini. Saya bilang, nah ini udah ada pros ya, dan kita bisa lihat di sini. Di eksekutor statusnya kita bisa lihat bahwa ada satu job yang sedang berjalan, yaitu linter check. Di sini kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang ketika kita reload si Jenkins page-nya, kita bisa lihat ada queue, ada antrian bahwa image building sedang diantrikan. Karena apa? Karena si linter test-nya tadi itu sukses. Jadi selesai. Jadi dia akan men-trigger job baru, yaitu si image building. Jadi dia akan membuild image baru, si Docker image-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat si console output-nya, dia akan bilang bahwa si kode ini nilainya adalah 10/10. Artinya nggak ada masalah, dan dia bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu image building. Nah, sekarang kita akan coba yang tadi ya, image build. Nah, di sini saya akan coba cek dulu konfigurasinya. Saya akan tunjukkan bahwa karena saya pakai container, maka yang saya lakukan ini sama, integrasi dengan SCM-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat si project ini hanya akan jalan ketika si project linter test tadi itu sukses, stabil gitu ya. Artinya 10/10. Oke. Dan saya akan menggunakan secret ini, yaitu token yang lain, untuk melakukan push ke sebuah image registry yang ada di GitLab. Nah, di sini saya bisa melakukan mapping antara kredensial ke username dan password. Lalu saya bisa gunakan di sini. Ini adalah komennya. Saya akan login ke registry.gitlab.com dengan username dan password yang memang sudah saya siapkan. Lalu saya akan build itu. Saya akan build image baru, dengan Docker file yang udah tersedia di sini. Ini. Dan saya akan kasih nama registry.gitlab.com/adwisatya/jagoanjenkins. Lalu saya akan push itu ke Docker registry, ke image registry yang ada di GitLab. Nah, itu ada di mana? Kalau kita lihat di sini, deploy container registry. Oke. Nah, di sini ada jagoan Jenkins, ada image. Oke.
seperti ini. Nah, ini adalah si image yang di-push ke sana. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, kita akan coba gitu ya. Kalau misalkan si kode ke repository, kita akan coba simulasikan gimana kalau misalkan ternyata si linter test ini, si linter test ini dapat kode yang ternyata nggak jalan. Jadi app.py-nya ini saya edit single file. Jadi katakanlah kita taruh error di sini ya. Saya hilangin si titik 2-nya di sini atau seginilah biar beneran obvious ya bahwa ini adalah kode yang bermasalah. Kemudian saya commit changes-nya. Oke. By default ekspektasi kita adalah dia akan teriak nih si linter test saya karena kodenya gagal, kodenya itu bermasalah. Nah, ketika kita jalankan ini kita build now lagi. Kita cek di console output. Nah, dia masih install. Nah, sekarang kita bisa lihat ada perbedaan antara linter test yang sebelumnya dengan yang sekarang. Yang sekarang kita bisa lihat bahwa di sini dia bilang bahwa app.py di line nomor 7 itu ada invalid syntax. Karena emang kita mensimulasikan bahwa kodenya tadi itu bermasalah ya. Jadi Jadi sekarang linter test yang tadinya itu berhasil jadi gagal. Dan kalau misalkan kita reload di sini, dia nggak ada nih. Ini dia jadi merah, fail, dan dia tidak men-trigger si job yang namanya image building. Dia nggak nge-trigger itu lagi. Karena apa? Ya karena memang jobnya nggak stabil, ada kegagalan, dan itu nggak menjadi syarat, nggak memenuhi syarat untuk melakukan trigger job selanjutnya atau melakukan image building tadi. Jadi sebelum kita bisa melakukan fix dari syntax error ini, ya dia nggak akan jalan kemana-mana. Dengan begini kita bisa memastikan bahwa kode yang kita akan deploy itu emang udah bug free dulu atau syntax error free dulu. Jadi kebayang ya kalau misalkan teman-teman prosesnya adalah tanpa melakukan tes, kode di-push lalu kode itu langsung di-deploy, akan berantakan, terutama kalau misalkan bukan development. Itu udah langsung di production. Wah, itu kacau balau gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk fix ini. Kita edit lagi, edit single file. Kita perbaiki kayak gini ya. Oke, ini kita perbaiki. Harusnya udah oke. Kita commit changes lagi. Dan sekalian di sini selamat datang di Tech Corner tentang otomasi dengan Jenkins. Nah, ini kita coba edit dikit untuk kata-katanya. Kita masuk ke templates, ke index.html, kita edit single file. Selamat datang di Tech Corner tentang silahkan siapkan pertanyaan untuk sesi Q&A. Terus kita commit changes. Sekarang kita akan cek lagi. Di sini kita masuk ke linter test dan kita coba build now lagi. Kita akan cek apakah dia akan masih gagal atau akan hijau atau stabil atau sukses gitu. Karena kodenya udah kita perbaiki gitu. Harusnya sih 10/10 ya, karena kode yang ini adalah kode yang memang bisa berjalan gitu dan memenuhi syarat gitu. Nah, sekarang kita bisa cek kodenya 10/10 lagi. Karena apa? Karena syntax error yang tadi ada itu kita udah perbaiki. Udah nggak ada yang namanya missing kurung dan titik 2. Dan kalau misalkan kita lihat di dashboard lagi di sini, sekarang image buildingnya itu sedang dilakukan dan kita bisa lihat di sini. Wait. Sini. Nah, kita lihat di sini dia melakukan image building, dia login ke Docker registry, kemudian dia melakukan building, lalu dia melakukan push ke registry yang ada. Nah di sini kita juga bisa lihat untuk job ini relasi dengan job yang lainnya akan seperti apa. Ternyata dia ada relasi dengan yang namanya freestyle linter check. Jadi kalau misalkan linter checknya sukses, job ini akan di-trigger. Nah kalau job ini sukses, maka dia akan men-trigger job lain yang namanya freestyle app deploy. Kita akan cek. Kenapa? Karena di freestyle app deploy di sini kayaknya di sini kalau di configure kita cek di sini. Nah, kita juga mendefine bahwa project ini hanya akan dijalankan ketika freestyle image build-nya itu adalah sukses atau stable. Kita coba cek untuk lognya.
console output di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang dilakukan, sebelum ke console output kita ke configure. Saya mau menunjukkan gimana sih sebenarnya proses deployment-nya. Nah, jadi proses deployment-nya adalah di sini kita menjalankan SSH untuk melakukan execute remote command, ke server jagoanapp.area.id. Nah, di sana yang saya lakukan adalah saya login lagi ke Docker registry-nya untuk make sure, lalu saya pull image yang baru, lalu saya stop kontainer yang sedang berjalan kalau ada, dan saya hapus image-nya. Dan kalau misalkan itu udah, yang saya lakukan adalah saya melakukan running command lagi, sehingga saya mau men-start kontainer baru dengan nama ini, dengan port lokal di 15.000 dan di mapping ke dalam kontainer port 5.000. Nah, ya maksudnya di sini sebenarnya untuk di landing page ini sebenarnya saya juga install Nginx dan udah pakai reverse proxy gitu. Tapi itu nggak akan kita bahas karena bukan fokus tentang otomasi di Jenkins-nya. Tapi ini adalah salah satu contoh cara untuk melakukan proof of concept bagaimana kita bisa mengefisienkan proses deployment ke server yang ada dengan Jenkins gitu. Dan kalau kita lihat di console out-nya di sini, console output. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini adalah untuk login, kemudian melakukan pulling image baru, lalu melakukan stop RM, lalu menjalankan image baru, dan ini adalah ID dari kontainernya. Dan kalau misalkan kita reload di sini, kita bisa lihat ada tambahan kalimat silakan siapkan pertanyaan untuk sesi Q&A. Karena apa? Karena kode yang udah kita tambahkan itu udah dilakukan yang namanya end-to-end dari melakukan linter test, dari melakukan image building, dari melakukan deployment langsung oleh Jenkins. Jadi apa yang kita push ke repository di sini itu ketika kita jalankan pipeline-nya, dalam hal ini hanyalah yang ini ya, hanyalah yang yang linter test kita jalankan sekali gitu ya, maka dia bisa langsung menyelesaikan semua proses itu secara otomatis. Kita nggak perlu melakukan apapun. Terus kalau ada pertanyaan, saya nggak mau nih repot-repot untuk login ke UI, terus saya mau ngeklik ini. Oke, kita akan coba untuk menggunakan yang namanya counter gitu, cron untuk mengotomasi itu. Cuma katakanlah kita mau cek si repositorinya setiap 1 atau 2 menit, walaupun itu nggak disarankan ya. Biasanya kalau misalkan cron job atau scheduling biasanya entah sekali sehari atau 2 kali sehari, bukan yang sampai 5 kali gitu. Kalau misalkan mau yang kayak gitu mending pakai event, tapi kita kan nggak akan bahas yang di sini. Contoh yang bulk periodically gitu, kita pakai cron job, maka kita katakanlah mau tiap 5 menit gitu, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa cek di sini. Oke, dia pakai di sini kita bisa lihat. Nah, dia akan jalan setiap 5 menit. 8.00, 8.05 gitu. Nah, di sini atau saya kurangin 4 ya. Oke, 8.04 ya. Jadi dalam sekitar 2 menit lagi, karena di sini di sana kan udah jam 8 lebih 2 ya. Kalau saya save ini, maka secara otomatis setiap 4 menit gitu ya, si project ini dia akan ngecek ke repository, ada nggak sih perubahan yang baru dari repositorinya. Kalau ada, saya mau deh men-trigger diri saya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah skip aja dia. Oke, jadi prosesnya itu akan menjadi otomatis di belakang layar. Kita nggak perlu yang repot-repot untuk selalu setiap saat men-trigger job ini supaya dia bisa mendeploy ke dev environment atau bahkan ke production environment. Oke, kita coba tunggu 2 atau 3 menit gitu ya untuk ngecek di sini apakah emang benar dia melakukan pengecekan ke repository ini. Oke, kita reload, masih belum 8.04. Masih 8.03. Oke. Oh iya, tadi ada satu yang belum ditunjukkan. Tadi kan saya bilang ada load test ya. Nah, ada yang load testing tadi. Jadi saya juga mau memastikan bahwa si landing page saya ini bisa diakses oleh banyak orang. Maka saya bikin yang namanya load testing. Nah, load testing di sini saya pakai yang namanya Locus. Locus itu sama juga, dia adalah Python library yang bisa kita gunakan untuk melakukan load testing. Jadi kita bisa simulasikan kita mau berapa user yang jalan dalam satu waktu dan sampai berapa lama. Di sini ini adalah komen sederhananya.
Ini ada locus filenya. Di sini sebenarnya cuman bikin get request, kemudian saya bilang headless karena saya nggak mau ada prompting. Langsung hostnya di mana, Jagoan App, area ID, concurrent usernya berapa, spawn rate-nya berapa, kayak setiap detik tuh mau berapa penambahan user dan mau jalan berapa lama. Dan hasil akhirnya adalah file yang namanya reports.html. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang menarik, ada tambahan dibanding dengan job yang lain adalah si ini, publish HTML report. Jadi saya akan mempublish report dari load testing saya ini sehingga nanti saya bisa tahu, oh ternyata dalam sekian waktu dia bisa mencapai sekian ratus user yang bisa akses bersamaan loh, dan seterusnya dan seterusnya. Dan lagi bedanya adalah untuk job ini saya punya yang namanya parameter dan saya bisa punya yang namanya default value. Jadi contoh untuk concurrent user by default saya akan ngasih value-nya adalah 10. Lalu spawn rate by default value-nya adalah 2. Runtime by default adalah 60 detik. Kemudian host URL-nya by default adalah si jagoanapp.area.id. Dan kalau misalkan kita lihat di load testing, di sini di console output-nya, ini jalan karena kayaknya masih ada yang trigger baru deh. Nah, kita coba cek ke sini yang udah selesai di console output-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia menjalankan yang namanya load testing. Jadi kita bisa lihat bahwa dia jalan. Dia start untuk 30 detik. Jadi dia akan melakukan load testing selama 30 detik untuk 5 user maksimal dengan penambahan setiap detik itu adalah 2 user. Jadi ada 5 user yang bisa melakukan testing, tapi request per second-nya bukan cuma 5 tapi lebih dari itu. Dan kita bisa cek hasilnya. Ini kan hasil dari konsol dari komen lainnya ya. Tapi kita bisa cek yang versi yang lebih proper itu di sini, di HTML report. Dan di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di sini untuk load testing tadi dia tuh bisa mencapai di angka 324 request per second yang bisa dihandle dari si jagoanapp.area.id. Ya karena memang dia aplikasi sederhana yang nggak ada koneksi ke database, ya pasti inilah, maksudnya ya nggak ada load yang sangat signifikan gitu. Tapi idenya adalah kita bisa melakukan yang namanya load testing dengan simple, dengan menggunakan Jenkins. Dan kita bisa lihat, oke, sampai 324, kemudian response time-nya kita bisa lihat di sini mediannya ada 12, tapi 95% persentilnya adalah di 25. Jadi mayoritas sebenarnya orang itu dapatnya adalah di 25 milisecond. Lalu jumlah usernya adalah 5 karena memang kita define hanya 5 gitu. Oke. Taunya 5 dari mana? Taunya adalah kalau misalkan kita back to freestyle project di sini, kita bisa cek parameter yang dipakai untuk dia menjalankan job itu berapa sih. Nah, kita bisa lihat 5, 2, dan 30. Kok bisa 5 padahal tadi defaultnya adalah 10. Nah, kita bisa masuk ke load testing lagi di sini dan kita cek di upstream project-nya. Di upstream project kalau kita cek di konfigurasi, kita bisa lihat bahwa si job ini, dia itu melakukan trigger ke job yang lain, yaitu ada load testing dengan parameter seperti ini. Jadi concurrent-nya 5, spawn rate-nya 2, dan runtime-nya 30 detik. Walaupun tadi ada default value ya. Default value itu akan di-override kalau misalkan ada parameter yang dipassing ke job ini ketika di-trigger. Oke. Nah, yang linter test tadi kita coba load lagi. Kita cek changes-nya. Ada, wait. Sorry, saya tadi ada yang keliru kayaknya di sini. Oke, bukan. Yang di sini tuh bukan ini, keliru. Jadi bukan build periodically, harusnya adalah poll SCM. Karena nge-poll SCM tuh yang berbeda ya. Poll SCM tuh yang yang ngecek apakah ada perbedaan atau enggak. Kalau yang build periodically, mau di SCM-nya ada perubahan atau enggak, maka dia akan tetap melakukan building. Itu saya clear di situ tadi. Kita save ulang, kita tunggu karena nanti akan ada menu tambahan di jobnya di otomasi ini, yaitu di git polling log. Jadi dia akan ngecek, dia akan ngasih history sebenarnya ada nggak sih perubahan. Nah di sini kita bisa lihat ada no changes, dan kalau misalkan nggak ada perubahan sebenarnya dia itu udah dijalankan di job yang nomor mana gitu. Kita coba tunggu beberapa, kayaknya 2 menitan, oke? Dan kita bisa lihat nanti. Nah ini ya karena hasil dari yang build periodically tadi, jadinya dia masuk ke sini. Dan balik lagi yang ke sini, perubahan yang kita taruh di repository akan langsung bisa kita lihat di server destinasi kalau misalkan semua prosesnya itu berjalan dengan sempurna, nggak ada error sama sekali. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi untuk ngecek git polling log-nya.
Jadi selama nggak ada perubahan, nggak perlu khawatir karena dia nggak akan ngedeploy. Saya mau menunjukkan itu aja sebenarnya, bahwa nanti dia akan bilang bahwa perubahan yang ini tuh sudah ada loh, udah ada jalan gitu. Jadi dia nggak akan men-trigger job baru. Tapi kalau misalkan kita nanti melakukan perubahan sedikit di sini, katakanlah nanti kita tambahkan kalimat baru katakanlah ya di sini, dan kita nggak men-trigger job ini, nanti kita akan cek apakah dia akan men-trigger sendiri atau enggak. Oke, 1 menit lagi. Kita siapin dulu aja yang ini tanpa melakukan save. Silakan persiapkan pertanyaan untuk sesi Q&A. Oke. Pertanyaan boleh teknis. Tidak perlu khawatir. Oke. Nanti kita akan save. 10. Oke, sekarang udah 8:10. Kita coba reload page ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada perubahan di sini bahwa latest remote head-nya itu adalah yang ini dan udah already built by 18. Jadi dia nggak melakukan triggering baru yang mana itu ada di 8:08 PM, tapi dia diam aja karena nggak ada perubahan. Nah, beda kalau misalkan kita save perubahan yang ini dan kita diamin, nanti kita akan cek di jam 8:12 dia akan men-trigger sesuatu. Oke, ekspektasinya akan seperti itu. Karena apa? Karena ada perubahan di sana. Nah, sembari menunggu itu, saya akan coba untuk lanjut sedikit ke presentasinya. Karena tadi kan saya ngebahas bahwa nggak cuma ada yang namanya freestyle project, tapi ada yang namanya pipeline. Nah, di sana, ini yang komponen yang tadi kita gunakan. Ini caranya, saya juga udah tunjukkan, integrasi dengan SCM dan kredensial juga, build step-nya untuk melakukan linter test, triggering job-nya, udah di-cover dari demonya. Jadi di sini tinggal tuliskan nama jobnya aja atau dengan build periodically yang artinya mau ada perubahan, nggak ada perubahan, build aja terus masa bodoh, atau policy CM hanya build ketika ada perubahan di version controlnya, entah itu GitLab atau GitHub. Lalu trigger yang kedua ini adalah salah satu cara untuk men-trigger, yaitu dengan men-trigger dari job yang sekarang. Dia bilang saya mau men-trigger job yang lain dong dengan parameter tertentu gitu. Nah, itu bisa juga, dan ini adalah parameter tambahannya. Concurrent user kita bisa set berapapun, spawn rate dan runtime-nya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk melakukan triggering job. Nah, ini yang pola SCM yang tadi saya ceritakan juga.